yang alhamdulillah kita sudah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik pengajian kita hari ini maupun amal-amal soleh yang lain, semua menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh salah satu istrinya Ummi Salamah, di pagi hari Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, berikan kepadaku, atau aku memohon kepadamu, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat dari doa ini, ketika Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat, ini menunjukkan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika Rasulullah minta rezeki yang baik, menunjukkan di dunia ini ada rezeki yang tidak baik. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dijadikan amalnya itu adalah amal yang diterima, nah ada amal-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya saya menasihati diri dan juga jemaah sekalian untuk sering-sering mengucapkan doa ini, khususnya di pagi hari setelah salat kita, salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan sekali lagi mudah-mudahan doa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema singkat kita pada hari ini adalah Antum syuhada'ullahu fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami telah jadikan kalian ummatan wasata, ya, litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sebagai umat yang wasati, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Menjadi saksi-saksi atas manusia. Ya. Apa maksud ummatan wasata, Pak? Atau ummah wasatiyah? Apa maksudnya? Gitu kan? Maka kalau kita lihat tafsir para ulama, ya, atau riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, misalnya di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, di situ disebutkan ya lebih kurang ada 13 riwayat yang menjelaskan makna ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, maksudnya apa? Udula,
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad, ya kita semua adalah umat yang adil namanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tentu kita semua sudah mengetahui makna adil yang sering dijelaskan oleh para ulama kita, guru-guru kita. Adil itu adalah wad'u syai' fi makanihi. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau juga diartikan apa? Ya, memberikan hak kepada yang berhak. Tidak memberikan sesuatu ya kecuali yang berhak diterima oleh seseorang. Dan lawan katanya Bapak Ibu dirahmati Allah, lawan kata adil itu adalah zalim. Zalim itu wad'u syai' laisa fi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini umat Nabi Muhammad telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai umat yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita misalnya melihat yang hak, maka umat yang adil itu dia akan katakan hak. Kalau dia lihat kebatilan, maka dia pun akan mengatakan batil. Kalau dia lihat dengan matanya atau dia dengar dengan telinganya, jazakallah khair. Kalau dia lihat dengan matanya atau dia dengar dengan telinganya sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan katakan itu bertentangan. Tapi kalau dia lihat itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan katakan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna adil, Pak. Walaupun memang ya hari ini sedikit ada syubhat di Indonesia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya khususnya terjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia, ya ayat ini diartikan dengan pertengahan. Jadi di situ diartikan apa? Dan demikian kami telah jadikan kalian umat pertengahan, gitu. Ya. Padahal Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita ingin menggunakan akal sehat kita, antara makna pertengahan dan adil itu pasti berbeda, Pak ya. Ya, pertengahan itu berbeda dengan adil. Karena pertengahan itu bisa menghasilkan apa, Pak? Menghasilkan ya keterpihakan. Jadi ketika dia dihadapkan dua perkara, dia akan berada di tengah-tengah. Ketika dihadapkan antara hak dan batil, dia akan di tengah-tengah. Ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika misalnya ada sebagian orang di negara kita, dia beragama Muslim, artinya beragama Islam, dia kemudian mengatakan apa, Pak? Semua agama sama di sisi Allah. Nah, ini jangan heran, Pak. Ya. Padahal bagi kita umat yang adil ini pasti mengatakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Di mana Allah misalnya mengatakan innad dina indallah Islam. Agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tapi ya konsekuensi dari menganggap umat Islam ini adalah umat pertengahan, atau umat Nabi Muhammad ini adalah umat pertengahan, konsekuensinya akhirnya dia mengatakan semua agama ini sama. Dia tidak merasa apa? Agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain agama Islam nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak meyakini itu. Tetapi kita umat yang adil, Pak, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah mengatakan misalnya, selain orang yang beriman kepada Allah, selain Muslim,
maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan mereka nanti kekal di dalamnya. Maka status kita sebagai umat yang adil mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tadi kita dianggap sebagai umat pertengahan, Pak, akhirnya apa? Ya janganlah katakan yang lain di neraka, kita saja yang di surga misalnya. Ya. Katakan saja semua agama itu sama di sisi Allah. Asalkan apa? Asalkan mereka baik. Nah, ini hati-hati, Pak. Ini merusak iman. Jadi ketika ada seorang guru yang mengajarkan kita seperti itu, ketahuilah dia sedang merusak iman kita. Dia sedang membuat kita ragu dengan isi Al-Quran. Dan kalau kita kemudian meyakininya, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka bisa membuat iman kita gugur. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Allah mengatakan, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, artinya beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yartabu, summa lam yartabu, dan kemudian apa? Dia tidak meragukan sedikit pun. Jadi ketika ada orang yang kemudian menyampaikan kepada kita, Pak, dengan alasan umat Islam pertengahan tadi, ya semua agama sama saja, ya. Jadi mau kafir, mau muslim nanti akan masuk surga misalnya, maka ketahuilah dia sedang menjadikan kita ragu terhadap apa? Keterangan Allah yang mengatakan inna dina indallah Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi ketika Allah mengatakan agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam, selain Islam tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat yang adil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan katakan seperti apa yang didengar atau dibaca dari Al-Qur'an, begitulah sikap dia dalam menghadapi apa-apa yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan begini, laisa minal wasati, ya, bukan dari wasat itu atau bukan dari adil itu, ya, alladzi baina syai'ain fi syai', yang dia itu berada di antara dua perkara dalam satu masalah. Itu bukan wasat namanya. Itu bukan adil. Jadi adil itu bukan yang seseorang berada di antara dua perkara dalam satu masalah. Misalnya tadi ada hak dan batil, dia di antaranya. Nah, ini bukan adil, bukan wasat namanya. Ya, tetapi apa Pak? Yang namanya adil itu dia akan mengatakan atau berada pada pihak yang benar saja, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat lanjutan ayatnya litakunu syuhada, ya, untuk menjadi syuhada, saksi-saksi atas manusia, ini menguatkan apa Pak? Menguatkan bahwa kita ini adalah umat yang adil. Karena fungsi kita umat yang adil itu adalah untuk menjadi saksi-saksi atas manusia. Ya, coba kita gunakan akal sehat kita Pak. Ini saya ajak berpikir ya. Saksi itu kira-kira bisa nggak berada di tengah Pak? Ya, saksi. Kan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang adil untuk menjadi saksi terhadap manusia semuanya. Ya, baik sesama muslim maupun nanti menjadi saksi atas perselisihan antara kaum-kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin seorang saksi itu berada di tengah-tengah Pak? Apa yang terjadi ketika ada satu peristiwa, ada satu masalah, ya, kemudian terjadi perselisihan di situ. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak.
Maka hakim kemudian memanggil saksi, siapa yang benar? Mungkinkah saksi itu berada di tengah-tengah? Atau saksi berada pada satu pihak? Coba kita gunakan akal sehat kita, Pak. Pasti saksi itu tidak bisa berada di tengah-tengah. Kenapa, Pak? Karena saksi itu harus mengatakan apa yang dilihat, dan dia harus mengatakan apa yang didengar. Jadi begitulah umat Nabi Muhammad, Pak. Kita akan menjadi saksi terhadap manusia semuanya, baik terhadap sesama muslim maupun terhadap manusia yang ada di dunia, yang nanti mereka semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan menjadi saksinya, Pak. Masya Allah. Tapi kalau salah memahami, Pak, mengartikan kita umat Nabi Muhammad sebagai umat pertengahan, ya, ini akan membuat kita kehilangan karakter kita, Pak. Dan ini yang terjadi pada hari ini. Ini yang terjadi pada hari ini. Umat Islam itu kehilangan taringnya, kehilangan karakter yang sebenarnya. Ketika dihadapkan pada perkara-perkara ya hak batil, adil zalim, banyak di antara umat Islam hari ini tidak bersikap. Dia menjadi orang yang di tengah-tengah gitu. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat yang adil. Orang yang apa? Yang harus mengatakan apa yang dilihat dan harus mengatakan apa yang didengar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bentuk saksi kita terhadap sesama ya kita orang-orang yang beriman? Jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Jadi diceritakan oleh Anas bin Malik, pada suatu hari ada jenazah atau iringan jenazah lewat, Pak. Murra bi janazatin fa usniya alaiha khairun. Kata Anas bin Malik, suatu hari ada iringan jenazah, dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, jenazah tersebut dipuji dengan kebaikan oleh orang-orang yang beriman ketika itu, oleh sahabat Nabi. Ya gimana, Pak, kalau lewat jenazah dipuji? Oh, itu jenazah orang yang baik itu. Itu Masya Allah, itu pejuang itu, pahlawan itu. Ya. Maka kemudian, Pak, ketika Rasulullah SAW mendengar pujian tersebut, Rasulullah pun mengatakan wajabat. Telah wajib. Dan kemudian murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarrun. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat jenazah yang lainnya, dan kemudian para sahabat Nabi ketika itu mencela dengan keburukan. Jadi begitu lewat jenazah yang lain, Pak, dicela dengan keburukan. Gimana, Pak, contohnya? Ya alhamdulillah, kita telah ditinggalkan oleh bandar narkoba misalnya, ya. Atau kita telah ditinggalkan oleh perusak agama Islam, pencaci sahabat Nabi misalnya, ya. Kita telah ditinggalkan. Muslim sahabat-sahabat ketika itu mengatakan apa? Itu jenazah yang buruk, dicela dengan keburukan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah yang mendengar itu pun mengatakan apa? Wajabat. Sungguh telah wajib. Dan kemudian, Pak, Umar yang mendengar Rasulullah mengatakan telah wajib, bingung. Apa maksud Rasulullah ini? Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar pun nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun fa qulta wajabat.
wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarrun fa qulta wajabat wajabat wajabat. Ya, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, telah lewat iringan jenazah dan kemudian jenazah tersebut dipuji dengan kebaikan, dan engkau mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Dan begitu juga telah lewat iringan jenazah dan kemudian jenazah tersebut dicela dengan keburukan, dan engkau pun mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Apa maksud engkau ya Rasulullah? Apa maksud engkau wahai Rasulullah dengan mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib? Maka kemudian Bapak Ibu dirahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahu fil ard. Antum syuhada'ullahu fil ard. Antum syuhada'ullahu fil ard." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan. Ya, barang siapa yang kalian telah puji, artinya sahabat-sahabat ketika itu, orang-orang yang beriman ketika itu telah puji dengan kebaikan, maka wajib bagi orang yang dipuji dengan kebaikan itu, atau jenazah yang dipuji dengan kebaikan itu, wajib masuk surga, Pak. Dan barang siapa yang kalian telah cela dengan keburukan, artinya jenazah yang lewat tadi dicela oleh orang-orang yang beriman, dicela oleh sahabat-sahabat Nabi dengan keburukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini kata Rasulullah, Pak, dalam hadis yang sahih sekali, riwayat Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, begitulah sahabat dulu, Pak. Ya, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia lihat ini buruk, dia akan katakan apa, Pak? Buruk. Kalau ini baik, dia akan dikatakan baik. Walaupun kalau di kita, kalau ditanya jenazah itu atau jenazah ini baik apa tidak, jawaban kita apa, Pak? Baik apa ya? Khair kata kita kan? Kan sebelum dikubumikan salat jenazah imam nanya kan, apakah jenazah ini baik? Maka semua orang mengatakan apa? Baik. Ahwa khair, apakah dia khair? Maka dijawab apa? Khair. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, jangan-jangan ucapan kita itu tidak sesuai dengan realita. Gimana, Pak? Ternyata yang kita katakan khair itu tidak khair, Pak. Atau kita tahu dia tidak khair, dia tidak baik, dan kemudian kita katakan apa, Pak? Baik. Karena kenapa? Ya kita nggak enak, Pak. Ya, tiba-tiba satu masjid gitu kan, ditanya sama imam, apakah jenazah ini baik? Semua orang bilang baik. Tiba-tiba bapak di sana bilang tidak baik. Akhirnya malu bapak. Ya. Tapi kalau saya bilang baik, saya tahu dia nggak baik, gimana, Pak? Bingung, Pak ya? Kalau kita baik bilang baik orang yang tidak baik, Allah kan tahu, Pak. Jangan-jangan nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Dan pasti semua ucapan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semua itu. Ya, maka hati-hati, Pak. Hati-hati. Jangan sampai ya, ketika ada yang baik Bapak katakan tidak baik. Dan ketika ada yang tidak baik Bapak katakan baik. Bapak akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat memang ya di dalam syariat ya ini memang ada perbedaan pendapat para ulama.
Tentang apa, Pak? Tentang pertanyaan sebelum disolatin. Karena apa, Pak? Ya logika kita kan pertanyaan itu bikin bingung, Pak ya. Bikin bingung pertanyaan itu. Karena tadi kalau ditanya oleh imam, apakah jenazah ini baik, maka semua orang akan mengatakan baik. Padahal ada orang yang ingin mengatakan tidak baik, tetapi apa? Ya membuat dia malu misalnya. Ya, otomatis apa? Syariat ini membuat orang bingung. Jawabannya apa, gitu kan? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, pada dasarnya di dalam syariat tentang pertanyaan itu menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan, ini ya tidak ada pertanyaan itu, tidak harus gitu. Ya, sedangkan pujian manusia itu atau pujian kita terhadap jenazah tersebut itu adalah pujian yang spontanitas. Jadi misalnya seperti sahabat tadi, begitu lewat jenazah, dia tahu ini jenazah orang baik, spontanitas mereka memuji. Ketika lewat jenazah orang yang buruk, spontanitas mereka mencela. Ya, jadi apa? Tidak dikondisikan. Untuk apa? Ditanyakan apakah jenazah ini baik atau buruk. Nah, ini pendapat para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan bertanya terlebih dahulu. Apalagi Pak tadi bisa membuat apa, Pak? Ya bisa membuat orang ya berbohong di situ, Pak ya. Ya kalau dia jawab dengan tidak sesuai dengan hatinya tadi, ya hatinya mengatakan orang ini musuh Allah ini apa namanya, memalingkan ya makna-makna di dalam syariat Allah. Dia tahu dalam hatinya, tapi karena ya di tengah khalayak ramai, kemudian karena yang namanya manusia ada malunya, akhirnya apa? Dia pun terpaksa mengatakan baik. Otomatis apa? Otomatis pertanyaan ini mengajak orang untuk apa, Pak? Untuk berbohong, kan begitu? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya kalaupun ada pertanyaan seperti itu, maka usahakan untuk apa? Ya untuk tidak memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak lihat dan apa yang Bapak dengar. Karena apa? Karena nanti Bapak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kalau saya yang menjadi pemimpin salat jenazah, ya tentunya saya tidak akan nanya. Kasihan jamaahnya, Pak ya. Ya, kasihan jamaahnya harus apa? Harus ya menjawab, ya bisa jadi tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Kita salat jenazah saja, karena di dalam salat jenazah tersebut sudah ada apa? Sudah ada doa yang kita panjatkan untuk orang tersebut. Tapi kalau memang orang tersebut kemudian dipuji dengan apa, Pak? Dengan spontanitas oleh orang-orang yang beriman, maka ketahuilah orang tersebut wajib dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Masya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah ya bentuk kesaksian kita ya kepada sesama muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, antum, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya kalau kita lihat di hari akhirat pun nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang peristiwa nanti di hari akhirat. Jadi peristiwa di hari akhirat itu akan ada satu fase namanya ya pengadilan Allah. Jadi setiap perselisihan itu akan diadili oleh Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kita jangan sedih-sedih amat kalau di dunia kadang pengadilannya mengalahkan yang benar misalnya, memenangkan yang zalim. Jangan sedih-sedih amat. Karena kenapa, Pak? Nanti akan ada pengadilan yang sesungguhnya, ya. Nah, di antara pengadilan atau kasus yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Abi Sa'id Al-Khudri,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memunculkan satu kasus, yaitu kasus nabi sebelumnya dan umatnya. Ya, kasus Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam bersengketa dengan kaumnya, Pak. Ya. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Nuh. Nabi Nuh dipanggil. Dan kemudian Nabi Nuh pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tanya kepada Nabi Nuh, "Hal ballaghta?" Apakah kamu sudah menyampaikan? Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh mengatakan, "Iya, na'am, aku sudah menyampaikan." Dan kemudian Allah pun nanya kepada umatnya, umat Nabi Nuh, "Hal balaghakum?" Apakah Nuh alaihi salam sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Karena Nabi Nuh itu kan diperintahkan untuk menyampaikan apa, Pak? Risalah. Ketika tadi Allah nanya kepada Nabi Nuh, "Apakah kamu sudah menyampaikan?" Kata Nabi Nuh, "Iya, aku sudah menyampaikan." Dan ketika kemudian ditanya oleh Allah kepada kaumnya, "Hal balaghakum?" Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Maka kaumnya pun mengatakan, "Ma atana min nadhir." Tidak ada satupun yang datang kepada kami. Terjadi apa, Pak? Perselisihan, kan? Nuh mengatakan sudah menyampaikan, tapi kemudian kaumnya mengatakan tidak ada yang datang kepada kami. Artinya apa? Kaumnya mengingkari kalau Nuh itu sudah menyampaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang hakim yang baik, ya, di dalam persidangan tentunya apa? Dia akan meminta kepada siapa? Kepada yang mengaku sudah menyampaikan, ya, tentu meminta apa buktimu, kan gitu. Siapa saksimu yang kamu bisa tunjukkan sehingga menguatkan argumenmu, kan gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah pun nanya kepada Nuh, "Man yashhadu laka?" Siapa yang menjadi saksimu wahai Nuh? Di mana kamu mengatakan sudah menyampaikan risalah itu. Siapa saksimu? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Nuh alaihi salam pun mengatakan, yang akan menjadi saksiku adalah Muhammadun wa ummatuhu. Jadi saksiku, kata Nabi Nuh, Muhammad dan umatnya. Siapa Pak umat Nabi Muhammad? Siapa? Kita semua, kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, itulah umat Nabi Muhammad. Nanti kita akan menjadi saksi atas perselisihan, Pak, antara Nabi Nuh dan kaumnya. Makanya saya katakan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah dijadikan kita umat Nabi Muhammad sebagai umat yang adil, agar apa? Agar menjadi atau untuk menjadi saksi-saksi atas manusia, ya baik sesama muslim maupun apa tadi? Ya kaum-kaum terdahulu seperti apa? Nabi Nuh dan juga kaumnya. Dan kita Bapak Ibu dirahmati Allah, kita nanti akan bersaksi dengan adilnya kita. Kita akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita akan katakan apa? Seperti apa yang kita dengar dan seperti apa yang kita baca dari Al-Quran yang ada di hadapan kita pada hari ini. Dan Al-Quran Bapak Ibu dirahmati Allah menceritakan apakah Nuh sudah menyampaikan? Atau Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita apakah Nuh sudah menyampaikan risalah itu? Ya tentunya kita sudah membaca kisah Nabi Nuh hari ini di dalam Al-Quran. Bahkan sampai detail diceritakan ada anaknya Nabi Nuh yang tidak apa, Pak? Yang tidak mau naik kapal, kan gitu kan? Ketika dipanggil, naiklah kapal, irkab ma'ana, naik bersama kami. Dia tidak mau. Ya. Sampai kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya itu bukan dari golonganmu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jelas sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Maka nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, di persidangan itu nanti di hari akhirat, kita pun akan mengatakan
seperti apa yang telah kita baca dan apa yang telah dijelaskan kepada kita dari isi cerita tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita akan apa Pak? Kita akan menjadi umat yang adil nanti. Kita akan katakan seperti yang kita dengar atau seperti yang kita baca dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Kalau sekali lagi kita yang memahami ayat 143 di dalam surat Al-Baqarah itu seperti yang ada di dalam terjemahan Al-Quran hari ini, ya, kalian telah dijadikan sebagai apa? Atau umat Nabi Muhammad telah dijadikan sebagai umat pertengahan. Kira-kira nanti Pak, ketika kita menjadi saksi di antara perselisihan umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh, kira-kira gimana sikap kita Pak? Kalau umat pertengahan gak ada sikap Pak, gak ada sikap, maka ya rugi saja dijadikan sebagai saksi. Karena ya umat yang adil lah yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia akan katakan yang benar itu benar. Dia akan katakan kalau Nabi Nuh sudah menyampaikan, dia akan katakan sudah disampaikan. Kalau Nabi Nuh belum menyampaikan, dia pun akan mengatakan ya Nabi Nuh belum menyampaikan. Tapi karena informasi dari kitab yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Nuh sudah menyampaikannya, tetapi kaumnya yang kemudian mengingkari, maka kita pun akan memberi kesaksian seperti informasi yang sampai kepada kita. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat yang adil itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, karena sudah hampir waktu syuruk, saya menasihati diri dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nasihat saya adalah jadilah kita hari ini seperti apa yang Allah telah jadikan kita. Allah telah menjadikan kita sebagai umat yang adil, maka jadilah kita umat yang adil itu. Jangan pernah di dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, menjadi orang yang zalim. Selalu jadi orang yang adil. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Di rumah kita jadi orang yang adil. Dengan istri-istri kita, dengan anak-anak kita, ya. Di kantor kita jadi orang yang adil. Siapa yang berhak mendapatkan haknya, berikan. Ya, di dalam beragama jadilah orang yang adil. Katakan kalau yang haram haram, halal halal. Jangan sampai karena ada keuntungan yang haram jadi halal. Kan gitu Pak ya. Hari ini misalnya kita sudah sama-sama mengetahui khamr misalnya, minuman keras. Minuman keras itu apa Pak? Ya kita sudah tahu bersama haram sudah mutlak. Tapi kemudian karena ada yang merasa ya keuntungan di situ. Ya keuntungannya apa? Ya keuntungan untuk dunianya. Akhirnya apa? Ada sebagian orang mengatakan enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ya, ternyata apa? Yang direncanakan investasi miras tidak jadi. Alhamdulillah. Ini bisa jadi apa Pak? Bisa jadi karena nasihat atau dorongan orang-orang yang adil tadi. Yang dia sudah mengetahui bahwa itu haram, dia katakan haram. Tapi kalau tidak ada orang-orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi investasi miras tersebut itu berlanjut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah sekali lagi kita sebagai umat yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang adil, perlakukan keadilan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah apa Pak? Jangan pernah menjadi umat yang abu-abu. Karena itu apa? Akan membuat kita nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, karena di dalam penjelasan tadi ya kita sudah mengatakan bahwa semua manusia, khususnya orang-orang yang beriman, itu adalah saksi Allah di muka bumi. Kan gitu. Artinya apa Pak? Saksi itu akan melihat apa adanya. Saksi itu akan mendengar apa adanya. Artinya apa? Orang-orang yang beriman yang ada di sekitar kita, tetangga kita, teman kita,
itu akan melihat kita apa adanya. Bahkan syariat kita, syariat Allah memang memerintahkan begitu, Pak. Syariat Islam itu memerintahkan kita untuk melihat yang zahir saja. Tidak apa? Tidak diperintahkan untuk melihat yang tersembunyi. Nah, ini tidak. Walaupun hari ini dibalik, Pak. Hari ini dibalik. Ya, ini memang upaya untuk apa? Untuk merusak pemikiran umat Islam. Hari ini dibalik. Yang penting hatinya. Ya, kamu tidak usah lihat apa? Kamu tidak usah lihat penampilannya, zahirnya, kan gitu. Ini dibalik hari ini. Padahal di dalam syariat kita yang diperintahkan oleh Allah bagi kita manusia melihat zahirnya saja. Adapun as-sarair yang tersembunyi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak apa? Tidak ada campur tangan di situ. Tapi hari ini kan dibalik, Pak ya. Ketika misalnya ada seorang, ini mohon maaf kalau ada putrinya mungkin belum berhijab misalnya, ya. Kita katakan apa? Kenapa putrinya tidak berhijab? Kemudian putri tersebut pun mengatakan, yang penting aku hijab hatiku. Kan gitu. Ya. Kamu tidak tahu hatiku ini begitu baik. Untuk apa anak si fulan jilbabnya lebar-lebar tapi hatinya busuk? Tahu dari mana dia hati si fulan busuk? Ya. Nah, ini apa? Ini upaya merusak pikiran umat Islam. Sehingga apa? Sehingga dia tidak peduli lagi dengan apa? Dengan tampilan-tampilan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya apa? Nahkum bizawahir. Kita itu berhukum dengan zahir, Pak, yang terlihat. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetangga kita, teman kita, bapak kita, anak kita itu akan melihat zahir kita. Dan mereka akan mengatakan seperti yang dilihat. Maka sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau zahir kita hari ini ternyata banyak bertentangan dengan syariat, baik yang terkait dengan masalah iman, masalah akidah, ya, terlihat dari iman kita banyak unsur kemunafikannya misalnya. Ya. Kan kalau iman itu harus benar-benar beriman, tidak boleh terlihat unsur kemunafikannya. Iman kepada Al-Qur'an misalnya, berarti apa? Dia harus percaya 100% apa isinya, tidak boleh ada satupun kata yang meragukan isi Al-Qur'an itu. Dan ketika kemudian terlihat dari seseorang, Pak, ada yang mengatakan ini ayat ini tidak relevan misalnya. Ini ayat ini tidak cocok. Maka kita yang melihat atau mendengar ucapan orang tersebut pasti apa, Pak? Merasakan orang tersebut di dalam mengimani Al-Quran ada kemunafikannya, kan gitu. Dia mengatakan Al-Quran apa, Pak? Tidak cocok misalnya untuk kehidupan sekarang ini. Ya. Dan kita melihat zahir, Pak. Atau di dalam masalah ibadah, Pak, ya, ibadah kita pun orang-orang akan melihat apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Begitu juga dengan akhlak dan adab-adab kita, Pak. Akhlak kita dengan tetangga kita, walaupun masya Allah ibadah kita, zikir kita luar biasa, tapi kalau dengan tetangga kita buruk, tetangga itu tidak melihat ibadah kita, tidak kan? Tidak melihat zikir kita, tidak. Tapi bagaimana sikap kita dengan dia, kan gitu. Makanya sampai di dalam sebuah hadis itu disebutkan apa? Ya, ada seorang wanita yang buruk dengan ya tetangganya, ya, dan kemudian apa? Ya, termasuk orang yang tidak terpuji lah, begitu. Karena intinya apa? Orang-orang di sekitar kita akan melihat akhlak kita yang terlihat saja. Oleh karena itu nasihat saya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kalau ada yang kurang-kurang di dalam iman kita, akidah kita, segera perbaiki, Pak. Kalau pernah kita mengeluarkan statement-statement yang bertentangan dengan syariat, yang menunjukkan kemunafikan kita, maka segera bertaubat. Dan kemudian apa? Beri klarifikasi. Karena kalau taubat yang sifatnya muamalah dengan manusia, atau hal-hal yang kita selewengkan dari makna syariat yang sebenarnya, itu tidak cukup dengan istighfar saja, Pak. Misalnya Bapak pernah menulis sebuah buku,
Dan buku itu adalah isinya misalnya mencela sahabat Nabi, atau mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan, atau isi pemikiran-pemikiran liberal yang lainnya. Kalau Bapak pernah nulis buku itu dan kemudian buku itu sudah tersebar, Bapak tidak cukup dengan istighfar saja, Pak. Tidak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 160 itu dijelaskan, illa kecuali yang bertaubat. Habis itu yang memperbaiki, habis itu yang menjelaskan. Jadi bertaubat saja tidak cukup dengan zikir, tapi apa? Dia harus memperbaiki tulisan tersebut. Dia kemudian harus menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang dulu aku pernah katakan itu adalah salah. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Jadi hati-hati yang terkait dengan apa, Pak? Dengan hubungan manusia, adab dengan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, selama masih diberikan kesempatan tadi, segera kita revisi semua itu. Sehingga apa? Manusia akan melihat zahirnya. Oh, si fulan yang dulu pikirannya nyeleneh, ternyata apa, Pak? Kita menyaksikan dia sudah merevisi itu. Dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai saksi Allah di muka bumi, akan melihat apa? Hasil revisi itu. Tidak melihat apa? Tidak melihat pikiran sebelumnya. Tapi kalau dia belum revisi, kita pun tidak tahu apakah dia sudah bertobat atau belum. Karena kita tidak boleh zon, menduga-duga tidak boleh. Ijtanibu katsiran minadz-dzann, kan kata Allah, jauhi prasangka, apalagi prasangka buruk. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk menjauhi prasangka itu, yaitu dengan melihat yang zahir saja. Begitu dia sudah merevisi, kita kemudian melihat hasil revisinya saja. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau terkait dengan apa? Dengan ibadah dan lain sebagainya, maka kalau ada yang kurang-kurang pada diri kita, segera lakukan perbaikan. Maka insya Allah kalau nanti kita dipanggil oleh Allah tiba-tiba, karena semua kita ini pasti akan menjadi mayat, Pak. Semua kita pasti akan menjadi jenazah, Pak. Semua kita. Ya, kalau kita kemudian setelah dipandang oleh manusia tadi dengan zahir yang baik, maka mereka pun akan apa, Pak? Akan memuji dengan kebaikan. Dia akan katakan, Masya Allah, ini adalah jenazah si fulan. Memang dulu dia bermaksiat, tapi Masya Allah di akhir kehidupannya dia sudah bertaubat kepada Allah. Zahirnya luar biasa. Dulu memang dia suka mencela tetangga, tapi kemudian di akhir kehidupannya dia begitu baik dengan tetangganya dan lain sebagainya. Maka ketahuilah, wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam apa, Pak? Ke dalam surga. Tapi nauzubillah, kalau kita dicela dengan keburukan, maka wajib masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan pengajian ini bisa menjadikan motivasi kita untuk apa? Merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang dipandang oleh manusia dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ini materi singkat yang saya dapat sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada berapa, 5 menit ya? Sebelum kita sholat isyraq, dipersilahkan ya. Ya silakan. Belum ada solusinya. Ya. 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 Taib. Belum ada solusinya tadi ya. Tapi ya itulah. Sekali lagi saya mengulang bahwa ketika ada sesuatu yang atau syariat yang membuat bingung, ya, syariat yang membuat bingung. Nah, ini syariat ini perlu diteliti kembali. Ya. Jadi ini kan kita sudah merasakan bingung nih. Ketika ditanya, aku jawab atau tidak? Aku tahu dia baik, ya, atau aku tahu dia buruk. Apakah aku jawab baik? Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang perlu pertama kita lihat adalah dari sisi pensyariatannya, pensyariatan pertanyaan itu. Dan kita tadi sudah sempat mengungkapkan atau mengatakan bahwa pensyariatan pertanyaan, apakah dia baik atau huwa khair,
sebelum disolatin jenazah, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, umumnya para ulama mengatakan itu tidak disyariatkan. Makanya kalau bapak termasuk ya saya waktu kuliah dulu di Mesir, ya umumnya ketika ada sholat jenazah memang tidak ada pertanyaan seperti itu. Apalagi kita sebagai makmum ya tidak mengenalnya, Pak. Ya, makmum tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin dia mengatakan orang tersebut adalah orang baik? Begitu juga kalau kita lihat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Pak, atau di Masjid Nabawi, itu hampir setiap sholat itu ada sholat jenazahnya. Kalau Bapak pernah sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, apakah pernah ada imam menanyakan kepada Bapak? Oh, kalau pernah ditanyakan luar biasa itu, Pak. Bayangkan satu jamaah, satu dunia, Pak ya. Ketika ditanya oleh imam, apakah jenazah ini baik atau apakah jenazah mereka baik? Semua mengatakan baik. Itu luar biasa. Tapi ternyata apa? Saya belum mendengar ada pertanyaan itu gitu. Ya. Jadi memang ketika saya kemudian mencari sumber-sumber referensinya dan saya tidak menemukan ada anjuran. Ya, kecuali apa? Kecuali beberapa pendapat ulama yang lainnya, ya, yang mengatakan karena ada hadis tadi, persaksian kita itu akan menjadi apa? Akan menjadi ya syafaatlah untuk dia. Karena tadi ketika ada orang mengatakan dia baik, maka wajib baginya masuk surga. Ketika orang mengatakan buruk, maka wajib baginya masuk neraka. Akhirnya apa? Dikondisikan agar apa? Agar semua manusia atau semua orang yang beriman, ya, untuk mengatakan baik kepadanya. Tapi pengkondisian ini pada dasarnya ya tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, solusinya bagaimana yang terbaik? Ya kalau Bapak yang jadi imam, ya Bapak nggak usah nanya lah. Kalau Bapak jadi imam. Tapi kalau yang lain jadi imam gimana? Ya kalau yang lain jadi imam, kalau memang Bapak kenal itu orang yang baik, kesalahan-kesalahan yang tidak yang bisa dimaafkan, bukan kesalahan-kesalahan yang fatal seperti merubah makna ayat Al-Quran atau merubah ya pemahaman misalnya kecinta sahabat jadi benci sahabat misalnya, ya maka apa? Ya tidak apa-apa, Bapak katakan saja dia muslim yang baik, ya. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat yang dia lakukan, ya lebih baik Bapak diam saja. Karena kalau Bapak kemudian mengatakan apa yang tidak ada di hati Bapak, nanti tentunya ucapan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau memang ya Bapak yang jadi imam tidak usah menanyakan menurut saya, tapi kalau memang ya ditanyakan juga, ya katakan saja sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Bapak ketahui dari orang tersebut. Ya minimal sekali apa, Pak? Minimal sekali Bapak kemudian ya diam saja sehingga apa? Bapak nanti tidak termasuk orang yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, udah jelas Pak ya? Insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah sekali lagi ya, kita sampaikan ini mudah-mudahan ketika hidup kita menjadi apa Pak? Menjadi pribadi yang menawan. Ya. Jangan pernah kita tunjukkan kemunafikan iman kita. Karena manusia akan melihat zahirnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, usahakan adalah ibadah yang sesuai dengan syariat Allah. Dan yang ketiga, akhlak kita Pak, dengan manusia kita perbaiki. Kalau selama ini kita buruk, kita perbaiki. Karena saudara kita akan menjadi saksi untuk kita. Dan harapan kita Bapak, semoga semua tetangga kita, apalagi kita sering ke masjid Pak ya, semua tetangga kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka nanti merasa kehilangan. Dan mereka akan mengatakan, kita telah ditinggalkan oleh orang yang baik. Maka ketahuilah, di saat itu wajib bagi kita masuk ke dalam
syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nauzubillah, karena memang kenyataan, Pak. Kemarin ada tokoh yang meninggal. Banyak tokoh yang meninggal Covid ini, Pak. Ya. Ada tokoh yang Masya Allah masyhur di TV, kemudian begitu meninggal ditangisi oleh umat. Ada juga ternyata, Pak, tokoh meninggal, saya lihat di media sosial itu, semua orang-orang yang beriman, umumnya orang-orang beriman, mengatakan apa, Pak? Alhamdulillah. Dan ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Alhamdulillah dia katakan. Ya, alhamdulillah. Ternyata setelah saya cek, siapa yang dikatakan alhamdulillah untuk kematiannya? Ternyata track recordnya luar biasa, Pak. Mencaci sahabat Nabi, mencaci istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dicaci semua. Maka wajar, Pak, wajar. Ketika kemudian dia meninggal, orang-orang yang beriman mengatakan apa, Pak? Alhamdulillah. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena di dalam kitab-kitab para ulama dibolehkan. Ketika apa? Ditinggalkan oleh musuh Allah, orang-orang beriman pun merasa bahagia. Itu dibolehkan. Jangan pula, Pak, ditinggal musuh Allah, Bapak ikut bersedih. Ya, jangan-jangan apa? Nah, kita bagian dari musuh Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi nasihat kita. Di sisa umur kita masih sempat kita perbaiki yang kurang, sehingga apa? Sekali lagi mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita akan menyaksikan bahwa kita ketika hidup di dunia adalah orang yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.